Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Hendy Senja Gumilar, CGP Angkatan 11 Kota Bandung akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, Desiminasi Disiplin Positif yang disampaikan di depan Bapak, Ibu Guru serta siswa SMKN 8 Bandung. Kegiatan desiminasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dengan durasi waktu kurang lebih 1 jam. Latar belakang pemilihan materi tersebut adalah sebagai berikut, pendekatan tradisional yang cenderung mengedepankan hukuman untuk menangani pelanggaran disiplin seringkali tidak efektif dalam jangka panjang. Hukuman mungkin dapat menghentikan perilaku negatif sementara, tetapi tidak serta-merta membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam diri siswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih positif dan konstruktif dalam menanamkan disiplin, yang tidak hanya menghukum perilaku negatif tetapi juga mengarahkan siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman dan pengembangan kesadaran diri siswa mengenai pentingnya aturan dan tanggung jawab. Melalui disiplin positif, siswa diajak untuk melihat disiplin sebagai bagian dari pembentukan karakter mereka, bukan sekadar sebagai aturan yang harus dipatuhi. Pendekatan ini melibatkan pemberian bimbingan, umpan balik konstruktif, dan penanaman nilai-nilai positif yang dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan disiplin positif dalam diseminasi budaya positif di sekolah, diharapkan siswa dapat lebih memahami pentingnya kedisiplinan, tidak hanya untuk keberhasilan akademis, tetapi juga sebagai modal penting dalam kehidupan mereka di masa depan. Selain itu, disiplin positif dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis, di mana siswa merasa dihargai dan didukung untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkarakter. Berikut cuplikan video desiminasi disiplin positif di hadapan siswa dan guru SMKN 8 Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024. Selamat menyimak. Biasanya kalau di hadapan siswa pasti satu tentang suatu produk yang produk melakukan tentang TEFA tentang sumbangan. Tetapi hari ini dengan sedikit waktu, Bapak ingin menyampaikan suatu materi yang cukup penting untuk kita semua, untuk Anda dan juga untuk Bapak Ibu semua, terkait dengan disiplin positif. Ya, baik, kita mulai langsung saja. Silakan, baik. Anda semua, ataupun Bapak Ibu semua, ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang muncul di benak? Ada yang tidak mengatur, maka butuh konsisten, gitu ya. Semua elemen Bapak Ibu guru dan rekrut staff. Nah, terkait dengan disiplin positif ini lebih dari itu, Bapak Ibu semua. Tidak hanya sekedar berbicara aturan tata tertib yang tertulis secara privat dari sekolah, tetapi disiplin positif ini memunculkan kesadaran. Jadi siswa itu taat pada aturan sekolah atas dasar kesadaran, atas dasar keikhlasan, itu ya, tidak ada keterpaksaan. Itu disiplin positif. Nah, contohnya misalkan ada sebuah lirik lagu begini, baik jelaskan. Ada yang tahu lagunya kayak gimana? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Ciptaan siapa? Oke. Siapa itu? Nyanyi. Ciptaan siapa? Dewa, gitu ya? Yang dinyanyikan oleh Tisha, gitu ya? Lihat di sini ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Kenapa ada surga? Kenapa ada neraka? Kenapa ada surga? Kenapa ada neraka? Ya? Apa ini? Karena ada perilaku positif, ada perilaku negatif. Ada reward. Kalau Anda semua beramal baik, maka mendapatkan pahala surga, gitu ya.
Tapi kalau beramal buruk, banyak keburukannya sudah sangat tinggi, sehingga kalaupun nggak ada surga dan neraka, saya pasti akan sujud kepada Allah, saya akan beribadah kepada Allah. Itu harapannya sebetulnya. Ketika Anda semua belajar di sekolah kita di SMA 8 Bandung, ada aturan tidak ada aturan, harapannya sebetulnya Anda semua tetap taat terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah, gitu ya. Tapi masalahnya tetap surga dan neraka itu perlu ada, gitu ya. Tapi dari adanya surga dan neraka atau ada aturan itu, harapannya disiplin positif itu Anda menuju ke level yang selanjutnya. Jadi taat itu bukan karena takut disanksi atau karena ingin dapat reward, tetapi ada kesadaran yang lebih tinggi dari sekedar itu. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Gitu ya. Baik. Nah, next. Nah, disiplin positif ini ibarat timbangan Anda semua. Yang penerapan di sekolah itu ibarat Bapak Ibu semua ya, ibarat timbangan. Jadi dua unsur tetap harus ada. Yang satu hukuman, ya, sisi yang satunya, yang satu lagi apa? Penguatan positif. Tapi harus seimbang. Kalau hukuman tadi kalau ada yang melanggar, maka sesuai dengan ujian berupa sanjungan, ya, kemudian juga mungkin berupa reward, itu juga harus seimbang. Jadi ketika penerapan disiplin positif, hukuman dan penguatan positif itu sendiri dilaksanakan secara seimbang, balance. Nah, di sini pada katanya apa? Pendekatan mendidik dengan fokus pada pembangunan karakter dan tanggung jawab diri. Ini membangun karakter dan tanggung jawab Anda semua. Harapannya seperti itu. Ketika diterapkan, Anda bertanggung jawab terhadap diri kita. Sepertinya kalau di rumah bangun tidur, apa kalian kerjakan ketika bangun tidur? Punya tanggung jawab di rumah? Setelah bangun tidur apa? Harus dilakukan. Sholat subuh, tanggung jawab terhadap roh kita. Kalau mandi segera, jaga kebersihan. Pagi-pagi lihat tuh tempat tidurnya diapain itu? Dibersihkan, gitu ya. Itu tanggung jawab. Jadi melatih rasa tanggung jawab. Bahwa kenapa harus membersihkan tempat tidur? Karena kita butuh kenyamanan, kan begitu ya? Kita butuh kenyamanan. Kalau nanti pulang juga kita nyaman, kalau tidur juga nanti butuh nyamanan, maka kenyamanan itu perlu kita dapatkan. Maka mau tidak mau tanggung jawab terhadap diri kita salah satunya diawali dengan bersihkan tempat tidur. Itu penting. Nah, ini membangun seperti itu disiplin positif. Kemudian alih-alih hukuman, disiplin positif berdasarkan pada pemahaman dari datang selanjutnya sekolah. Ditanyakan, gitu ya. Pasti ditanyakan, kemudian mungkin menjawab, Pak, paling disanksi. Oke, menurut saya sanksi yang tepat apa? Di perusahaan atau ada yang lain? Nah, jadi ditanya, gitu ya. Nah, tidak langsung oke, kamu kelas. Kalau tidak ada kesempatan awal ya. Oke, kamu telah 8 push up 50 kali. Hah? Serius? Nah, kalau Bapak Ibu guru kalau mendapati siswanya tidak rajin PR, apa yang dilakukan? Kalau mendapati siswa tidak melakukan PR, apa yang dilakukan bisa kalau Ibu? Mengerjakan PR. Dimarahi itu, Pak dia. Push up, Pak, apanya? Diapain Pak? Nasihati dulu. Wah, luar biasa tuh. Kayak gimana nasihatinya Pak? Kalau saya menghadapi siswa seperti tersebut itu disuruh menulis, ya, disaksikan. Ya, ada yang disuruh berdiri, disuruh baca Quran, disuruh nyanyi, begitu ya? Atau memang pokoknya
ada yang dinasehati, ada yang ditegur, dimarahi gitu ya, macam-macam. Jadi kalau seandainya anda semua di kelas ada guru yang nadanya atau mungkin ada beberapa seperti ini, saya ada menstabilkan identitas, berarti Bapak Ibu guru sudah belajar tentang disiplin positif, gitu ya. Saya tahu kamu sedang banyak tugas tapi lupa mengerjakan PR, itu wajar kalau gitu. Sedang kayak gitu, senang banget ya, senang banget gurunya banyak banget. Gitu ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Misalkan gini ya kalimatnya, mengerjakan PR itu penting karena membantu kamu memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Kalau kamu tidak PR, kamu akan kesulitan saat belajar. Jadi memvalidasi kesalahan. Artinya memang kalau tidak PR, ada konsekuensi yang akan didapat. Ini salah satunya adalah akan kesulitan ketika menghadapi ulangan. Ya sampaikan bahwa apa yang dilakukan adalah keliru. Menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak lupa mengerjakan PR lagi? Nah, kita tanyakan apa yang bisa dilakukan oleh Anda semua supaya tidak terulang gitu ya, tidak mengerjakan PR. Mungkin kamu bisa buat jadwal pelajaran atau mungkin teman untuk mengingatkan. Jadi ada apa? Itu adalah restitusi. Istilahnya ya, sekarang namanya restitusi. Jadi validasi di situ ada menstabilkan identitas, tidak jadi di awal, tidak menjadi itu menilai ya langsung keliru, tapi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakannya salah, sampaikan bahwa tindakan yang siswa lakukan itu memang keliru, tapi juga ditambah dengan menanyakan keyakinan, kaitannya dengan keyakinan kelas gitu ya, dengan aturan-aturan konsekuensi ketika tidak dilaksanakan. Baik, selanjutnya apa manfaat bagi siswa SMK? Nih, siswa SMK tadi kita sudah berbicara pas awal berbicara tentang kewirausahaan dengan Pak Iwan gitu ya, luar biasa gitu ya, tanggung jawab, terus belajar kewirausahaan kan melatih rasa tanggung jawab, rasa percaya diri dan sebagainya. Kemampuan komunikasi juga penting kan gitu ya, lingkungan yang positif. Jadi tidak lingkungan yang positif itu ya tadi lingkungan yang memang mendukung dari sarana prasarananya, dari pergaulannya gitu ya, saling mensupport, saling mendukung, rasa empati di dalam juga muncul. Aturan yang jelas dan konsisten, nah ini penting. Aturan yang jelas dan konsisten itu kunci penerapan disiplin positif. Memang harus aturan itu harus ada. Jadi disiplin positif itu bukan berarti tanpa aturan, ada aturan yang jelas dan konsisten diterapkan oleh siapapun, oleh siswa, oleh ibu guru, oleh tata usaha, oleh warga sekolah. Ya, termasuk masalah kebersihan gitu ya. Gak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat misalkan ya, tapi oleh semua, oleh siswa tanggung jawab untuk tiketnya dan sebagainya. Kemudian penguatan positif tadi, penguatan positif ujian, ya sanjungan reward juga penting. Dan ada konsekuensi yang logis. Itu kalau ada pelanggaran, konsekuensinya apa? Logis. Jadi anak-anak diajar berpikir, kenapa saya diberikan sanksi seperti ini, seperti itu. Logis, masuk ke dalam nalar logika para siswa. Oh iya, kenapa saya dihukumnya di push up, misalkan gitu ya. Bapak Ibu guru supaya fisiknya kuat, kusabab kelas 12 kan saya pelajaran PJ OK misalkan cek bapak gitu ya. Jadi wajah pelajaran bapak kalah aja oke sarua gitu ya, supaya fisiknya kuat karena dibutuhkan untuk kalian bekerja. Nah, untuk seleksi juga butuh fisik yang kuat. Keterlibatan orang tua, nah ini penting juga. Ya, jangan sampai orang tua tidak sepakat atau tidak mengetahui ada tata tertib terkait dengan tertib sekolah. Contoh misalkan terkait dengan pakaian, ini jadi masalah. Bapak sering mengamati. Kita punya pangkat kelas 10, 11, 12. Masih saja ada siswa yang kelas 11 pangkatnya kelas 10, kelas 12 juga masih pangkat kelas 10 atau kelas 11. Padahal itu penting ya, menunjukkan identitas kebanggaan, rasa kebanggaan bahwa saya sudah naik dengan proses yang saya lakukan dari awal. Maka pakai itu terapkan. Kalau sekiranya ada tata tertib, sampaikan kepada orang tua siswa, mohon untuk
dilengkapi. Kalau tidak ada sanksi, misalkan sanksinya apa? Nah, latihannya dari disiplin yang sudah kita terapkan di sekolah. Nanti kalau sudah muncul, nah disiplin itu lebih ke tinggi lagi Bapak katakan, lebih kepada kesadaran, lebih kepada keikhlasan. Memang susah kalau memunculkan kesadaran, maka mau tidak mau di awal yang namanya pembiasaan disiplin itu lewat aturan yang rigid, aturan yang ketat. Katanya ada suatu motto apa? Terbentur, bukan terbentur lagi, terbentuk. Terbentur itu apa? Ya tadi dengan aturan lunak gitu ya. Tapi lama kelamaan akan terbentuk menjadi karakter yang lebih baik. Demikian mungkin Pak Yohan. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatian Anda dan bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan dari kelas 11 TPTUP 3. Materi disiplin positif yang disampaikan oleh Pak Hendi sangat membuka mata saya. Biasanya saya merasa takut kalau melakukan kesalahan di sekolah, tapi Pak Hendi mengajarkan bahwa yang penting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Saya jadi lebih percaya diri untuk belajar dan mencoba hal-hal baru tanpa takut dihukum. Saya juga lebih merasa dekat dengan guru-guru di sekolah karena mereka lebih memahami dan mendukung kami menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trian dari kelas 12 TPS 1 sekolah menengah kejuruan negeri 8 Bandung. Setelah mendengarkan materi dari Pak Hendi tentang disiplin positif, saya merasa lebih dihargai sebagai seorang siswa. Pak Hendi menjelaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan yang penting adalah bagaimana kita bisa memperbaikinya. Saya jadi lebih berani untuk mengakui kesalahan saya dan belajar dari situ. Materi ini membuat saya